السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، jemaah tarawih yang dirahmati Allah Ta'ala, tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, atau sebutan lain tazkiyatul ruh, membersihkan ruh, adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendesak dalam kehidupan manusia. Kata-kata tazkiyatun nafs sangat populer di kalangan para ulama. Arti tazkiyah itu membersihkan dari kata zakat, mensucikan, atau begitu juga pengertiannya yang lain, menumbuhkan an-nafs, jiwa, menumbuhkan jiwa, membersihkan jiwa. Karena jiwa ini sama seperti fisik kita, ada kalanya lelah. Jiwa itu lelah. Kenapa lelah? Karena terlalu banyak berhadapan dengan dunia. Itulah kehidupan kita sehari-hari. Berhadapan dengan mulai keluar dari rumah, macet di jalan, sampai di kantor berhadapan dengan urusan. Ada namanya birokrasi, administrasi. Di rumah juga berhadapan dengan persoalan-persoalan rumah tangga, di masyarakat. Terus persoalan itu menumpuk, dan yang menjadi sasarannya adalah ruh. Apabila ruh ini tidak disucikan, maka dia akan mengalami pengotoran. Ya, ibarat kalau kita punya tampungan air di atas rumah kita, kalau tidak dibersihkan setahun lamanya, bagaimana? Air yang keluar dari penampungan itu ke bawah, itu akan banyak dengan apa? Kotoran-kotoran. Dan ketika dia dibersihkan, maka air yang keluar setelah itu adalah air-air bersih, bening. Begitulah ruh kita. Lalu pembersihan ruh itu melalui apa? Yang pertama, melalui ibadah. Ruh ini konsumsinya ibadah. Kemudian apalagi tadabburul Quran, mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Mungkin kita yang agak lemah di yang kedua ini. Quran kita dengarkan, tetapi kita tidak tadabburi. Dan agak jarang acara ataupun pengajian yang sifatnya mentadabbur Al-Quran. Padahal Al-Quran ini, kata Allah Ta'ala, afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran, merenungkan Al-Quran? Tadabbur itu merenungkan. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak renungkan Al-Quran? Karena kalau Al-Quran ini direnungkan, apalagi di malam-malam Ramadan seperti ini, jiwa sedang bersih, ini akan melahirkan kebersihan dan pensucian yang luar biasa. Bisa-bisa ketika Quran itu, kalau kita mengerti dibacakan, itu kita tidak terasa meneteskan air mata. Bisa orang, dan seperti itulah Rasulullah. Rasulullah itu kata istrinya, kalau dia salat malam, bagaimana? Terdengar suara seperti air yang mendidih karena isak tangisnya. Sekarang kalau kita tanya, apakah kita kalau salat malam menangis? Ada mungkin orang yang menangis, tapi tidak banyak orang yang menangis itu. Kenapa? Yang pertama, memang dia tidak berusaha untuk mentadabbur ayat-ayat Al-Quran.
Apalagi kalau sudah berkaitan dengan masa depan manusia. Apa masa depan manusia itu? Al-maut, kematian. Orang-orang kafir apabila telah datang kepadanya kematian, apa yang dia dambakan? Rabbana farji'na na'mal salihan. Ya Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia supaya kami beramal saleh. Dia tidak mendambakan untuk kembali kepada hartanya, ke rumahnya yang mewah, ke anaknya, tidak. Tetapi yang dia dambakan adalah na'mal salihah, beramal saleh. Alhamdulillah, orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman senantiasa dalam amal soleh. Jadi apa yang menjadi impian orang kafir pada waktu dia mati, itu adalah merupakan kegiatan sehari-hari orang mukmin. Jadi yang beruntung itu adalah orang-orang mukminun, orang-orang yang mempersiapkan masa depannya. Adapun orang-orang yang kafir, dia tidak tahu masa depannya seperti apa, sampai ketika mana malakul maut berhadapan dengan dia, baru dia tahu rupanya itu hidup itu kemarin itu. Itu rupanya yang hidup, dikatakan hidup itu. Tetapi mau bilang apa? Ketika dia di dunia kerjaannya Allahu, main-main. Yang difikirannya adalah kesenangan dunia. Kesenangan dunia. Kesenangan dunia itu tempat tinggal, kendaraan, pencaharian, simpanan, istri, wanita, seksual. Dan itulah yang ada di dalam benak mereka. Kadang-kadang mereka melihat kita puasa, mereka ketawa. Kenapa berlapar-lapar? Kasihan. Yang seharusnya kasihan kita melihat dia, bukan dia kasihan melihat kita. Mereka lihat kita 5 kali sehari semalam datang ke masjid untuk mensucikan jiwa. Kata mereka apa? Repot banget dia beragama, sampai 5 kali mondar-mandir ke masjid. Coba lihat kita. Ya. Ini adalah orang-orang yang disesatkan oleh Allah Ta'ala di dunia, supaya dia nanti ketika berhadapan dengan maut itu, barulah dia tahu rupanya hidup itu seperti orang-orang mukmin. Masya Allah, saya yakin semua kita sudah merasakan nikmatnya jiwa yang bersih melalui Ramadan, melalui puasa. Puasa itu tujuannya apa? Tazkiyatur ruh, membersihkan jiwa. Jiwa ini kalau tidak dibersihkan sama seperti fisik. Bapak kalau nggak mandi-mandi 2 hari, bercekat badan tuh, keringatan, tidak enak. Begitulah ruh kalau tidak dibersihkan dengan ibadah, dengan tadabburul Quran, hati menjadi bersih. Mari kita tadabbur sedikit ayat Allah, di mana Allah berfirman menceritakan tentang orang kafir. Walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nurad wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kalau kamu lihat ketika mereka wuqifu 'alan nar, diberhentikan di hadapan neraka. Luar biasa. Ketika kamu melihat, kalau sekiranya kamu melihat ketika orang-orang kafir itu diberhentikan di hadapan neraka, dilihatnya lah neraka itu. Yang dulu dia di dunia mengatakan tidak ada neraka, yang mengingkari adanya neraka.
Orang-orang kafir di dunia ini mengingkari adanya neraka, Pak. Coba aja nanti Bapak tanya orang Nasrani di sebelah rumah Bapak. Kata dia tidak ada neraka. Allah mengatakan apa? Sekiranya kau lihat mereka diberhentikan di neraka, faqalu, mereka berkata, ya laitana nuraddu. Waduh, kalaulah sekiranya kami bisa dikembalikan. Dikembalikan kemana? Dunianya sendiri sudah tidak ada. Luar biasa. Penyesalan. Nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina. Dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Kata Allah ada neraka, ada surga, kata dia tidak ada. Kata Allah ada hari perjumpaan, kata dia oh tidak ada. Manusia kalau sudah jadi tanah sudah selesai. Seperti tikus, kucing kalau mati selesai jadi tanah. Tidak ada yang namanya berbangkit. Kata Allah kamu semua berbangkit. Dibangkitkan kamu dari kuburmu. Hari perjumpaan dengan Allah. Mereka mendustakan semua itu. Tetapi ketika berhadapan dia dengan neraka, walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nurad. Alangkah sekiranya kalau bisa kami dikembalikan, niscaya kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami dan kami akan menjadi orang-orang mukminin. Coba. Nanti orang kafir bermimpi mau menjadi seperti orang mukmin di dunia. Ya, coba perhatikan Bapak ini. Kita yang sudah mempersiapkan hari perjumpaan itu, sementara mereka mendustakannya, nanti pada suatu hari baru mereka mengatakan, kalau sekiranya kami bisa kembali, niscaya kami akan seperti orang-orang mukmin dulu. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Bahkan sekarang telah tampaklah di hadapan mereka apa yang dulu mereka sembunyikan. Yukhfuna min qabl. Mereka sembunyikan. Maksudnya apa ini Pak? Memang orang ahlul kitab itu suka menyembunyikan ayat Allah. Ini ciri-ciri ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ini menyembunyikan ayat-ayat Allah. Sebagian mereka tahu, tetapi kepada kaumnya dia sembunyikan itu. Dia sembunyikan kebenaran. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Bahkan kata Allah apa? Kalaupun sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, dibuatlah ini dunia ini yang baru, dikembalikanlah mereka hidup, apa yang akan terjadi? La'adu lima nuhu anhu. Kafir lagi mereka. Itu hanya ucapan di mulutnya saja. Itu ketika dia kepepet, sudah melihat neraka, baru dia katakan, kalau bisa kami kembali, kami akan menjadi orang mukmin. Tapi kata Allah, sekiranya pun mereka dikembalikan ke dunia, tidak akan berubah. La'adu lima nuhu anhu. Mereka akan kembali kepada apa yang dulu mereka dilarang. Apa mereka yang dilarang itu? Mereka dilarang mensyirikkan Allah Ta'ala, mensekutukan Allah. Mereka dilarang mendustakan ayat-ayat Allah, tetapi semuanya itu mereka kerjakan. Mereka dilarang melanggar peraturan-peraturan Allah, tetapi mereka langgar saja. Wa innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka itu benar-benar pembohong. Apa kata mereka lagi? Wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dulu mereka berkata, tidak ada kehidupan selain kehidupan kami di dunia ini saja. Betul kan? Betul kata mereka? Kehidupan itu tidak ada nanti akhirat. Yang ada dunia ini saja.
Habis manusia mati, ditanam jadi tanah, udah selesai persoalan. Padahal Allah Ta'ala di dalam sejumlah ayatnya, artinya ayat-ayat yang turun dulu kepada Musa, Isa, itu semuanya menceritakan ada yang namanya Yaumul Akhir, hari kiamat. Akan tetapi mereka mendustakannya, tak percaya. Dan kata mereka, "Wa ma nahnu bimab'utsin," dan kami tidak akan dibangkitkan. Ini ucapan mereka. Ya, sekarang khususnya siapa mereka-mereka ini? Orang-orang ateis, paganis, musyrikun. Sebahagian Yahudi dan Nasrani masih mengakui ada namanya hari akhir. Akan tetapi mereka tidak percaya kalau dia masuk neraka. Katanya dia masuk surga. Siapa yang menjamin dia masuk surga? Kita saja tidak ada yang bisa menjamin masuk surga. Kata dia diselamatkan, dijamin oleh Nabi Isa. Nabi Isa sendiri tidak tahu dirinya selamat. Dia sendiri meminta syafaat, menunggu syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia memberikan syafaat kepada umatnya? Itu hanya sekadar mimpi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq. Kalau kau lihat ketika mereka diberhentikan di hadapan Tuhan mereka, lalu Allah berfirman, bukankah ini benar? Artinya perjumpaan ini benar? Yang kamu dulu katakan itu bohong? Yang kamu dulu mendustakan hari perjumpaan dengan Tuhanmu? Sekarang kamu berhadapan dengan siapa? Qalu bala wa rabbina. Lalu mereka pun menjawab, betul wahai Tuhan kami. Pada hari hanya baru menunduk. Bala wa rabbina. Betul wahai Tuhan kami. Lalu jawab Allah apa? Qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Lalu Allah pun berfirman, rasakan kamulah siksa itu disebabkan karena dulu kamu kafir di dunia. Ayat-ayat ini kalau kita renungkan bapak-bapak yang rahmati Allah, ini membuat kita semakin tekun beribadah. Karena masa depan orang kafir itu sangatlah dahsyat. Orang-orang yang mensekutukan Allah di dunia, jelas yang namanya siksa. Yang pertama yang dihadapi itu adalah azab kubur. Kata para ulama, azab kubur, kubur itu adalah terminal pertama yang kalau orang selamat di dalam kubur, maka setelah itu kesenangan yang luar biasa. Tetapi kalau sudah berhadapan dengan derita di dalam kubur, penderitaan setelah itu makin parah. Jadi kira-kira itu, apalah kita sebut itu? Ya, pemanasan pertama itu kuburan. Kalau seseorang ada di dalam kubur merasakan nikmat, maka nikmat yang akan dirasakan setelah itu nanti, itu kenikmatan yang tiada taranya. Tetapi kalau sudah di dalam kubur dia berhadapan dengan siksa, maka siksa ke depan itu tidak juga ada taranya. Oleh karenanya lah Utsman ibn Affan. Siapa Utsman ibn Affan? Khalifah yang ketiga. Ketika dia datang ke kuburan berziarah, air matanya membasahi janggutnya. Ini janggut ini basah dengan air mata. Beda dengan kita. Tiap tahun pergi ziarah, mungkin tak ada setetes air mata yang keluar.
bahkan mungkin ketawa di kuburan, foto-foto. Utsman ibn Affan ketika datang ziarah, air matanya tidak bisa ditahannya, membasahi janggutnya. Lalu orang yang ada di sekitarnya mengatakan, wahai Utsman, kalau disebutkan kepadamu surga dan neraka, engkau tidak sampai menangis. Tetapi kenapa engkau sampai menangis seperti ini ketika berhadapan dengan kubur? Apa kata Utsman? Itulah ucapan tadi, bahwa kubur itu adalah terminal pertama. Apabila orang selamat di kubur, maka terminal berikutnya itu adalah keselamatan demi keselamatan. Tetapi apabila orang sudah berhadapan dengan azabul qabr, maka siksa setelah itu jauh lebih dahsyat. Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, mendengar ayat-ayat seperti inilah kita perlu sering-sering. Bacalah banyak-banyak bagaimana keadaan orang di dalam kubur, bagaimana siksa orang di neraka, dituangkan air panas mendidih, dia mau minum, dikasih minuman dari air tembaga yang mendidih, dia mau makan buah, dikasih buah dari zakum, membakar perutnya. Ayat-ayat semua itu kalau kita renungkan pada waktu kita berpuasa, waktu kita dalam Ramadan, banyak sekali pengaruhnya untuk mengerem hawa nafsu. Kata Allah dalam Al-Quran apa? Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Celakalah orang yang mengotori jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bagaimana orang mensucikan jiwa? Dengan melakukan ibadah, dengan melakukan perbuatan-perbuatan akhlak yang mulia. Bagaimana orang mengotori jiwanya? Dengan perbuatan dosa dan akhlak-akhlak yang buruk, yang tercela, dusta, bohong, fitnah, apalagi syirik, cinta dunia, ria, ujub. Itu semuanya adalah akhlak yang buruk yang bisa mengotori jiwa manusia. Oleh karenanya Al-Quran banyak sekali bercerita tentang tazkiyatun nafs. Disebutkan ada orang yang menghitung lebih dari 100 kali Allah Ta'ala menyebutkan kata-kata tazkiyatun nafs. Lebih dari 100 kali di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan pensucian jiwa ini di atas pensucian yang lain-lain. Artinya ini paling penting, ini pensucian jiwa. Orang kalau sudah jiwanya bersih, jiwanya terang, dengan mudah jiwa itu menerima hidayah. Hidayah Allah Ta'ala. Kenapa orang sekarang susah menerima petunjuk? Karena hatinya kotor. Maka disampaikan kepada dia ayat Allah, nggak bisa masuk. Akhirnya membantah, mental lagi itu. Karena bejana yang menampuk ruhnya kotor. Lalu apapun yang dituangkan ke situ itu tidak akan berubah, kecuali penampungan roh itu dikocok, digosok sampai betul-betul roh itu menjadi bersih. Jadi salah satu seperti yang kita katakan tadi, pensucian jiwa itu adalah dengan ibadah,
dan khususnya saum Ramadan, saum yang lain-lain, dan juga tadabburul Quran. Dengan mentadabbur Al-Quran, insyaallah proses pensucian jiwa akan makin cepat dan makin berarti. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, pensucian jiwa juga dengan sedekah. Aslinya jiwa manusia ini cinta kepada harta. Cinta kepada harta. Memang manusia seluruhnya begitu. Tetapi orang-orang mukmin walaupun cinta kepada harta, artinya kecenderungan kepada harta, tetapi tidak membuat dia menjadi lengket dengan harta itu. Kalau sudah lengket dengan harta, itulah namanya hubbud dunya, cinta dunia. Apabila manusia sudah cinta kepada dunia, maka akhirat tidak ada di dalam pikirannya. Akhirat sama sekali tidak masuk ke pikirannya. Puncak orang yang cinta dunia siapa? Kufar, orang-orang kafir. Kemudian juga sebagian kita orang muslim yang sudah terlalu banyak dosanya, sehingga cinta dunia ini luar biasa. Kadang-kadang sampai melalaikan dia. Dia tak puasa, tidak sholat. Gara-gara apa? Mengurusi bisnis. Asyik dengan profesi. Asyik dengan karir. Tidak sholat, tidak puasa. Boro-boro mau mendengarkan pengajian. Nah, orang-orang seperti inilah yang jiwanya sudah kotor. Syukur-syukur kalau Allah Ta'ala memberi kesempatan untuk berubah. Ini cerita nyata, Pak. Pernah saya jumpa seseorang, tak usah saya sebutkan tempatnya. Dia di ruang kerjanya, dia pakai kursi roda. Dia lihat saya dari jauh, dia sama istrinya di dalam. Dia panggil saya, istrinya keluar, mohon maaf Ustadz, suami saya mau ngobrol sebentar saja. Masuklah saya. Dan kalau itu tidak salah waktu itu Ramadan. Dia ceritalah bahwa saya ini sekarang lumpuh. Ini jari-jari ini sakit sekali ini. Sakit. Ya. Kalau ditunjukkan kemana itu tidak merasa itu. Tetapi ini sakit di dalam. Akhirnya singkat kata dia pun bercerita. Ya mungkin dia bercerita itu supaya itu jadi ibrah, pandangan kepada orang lain. Apa kata dia? Asalnya saya kecelakaan. Mungkin sudah 8 tahun yang lalu. Saya kecelakaan itu saya pikir saya tidak hidup lagi. Ternyata masih hidup, inilah dia kondisi saya. Tidak bisa jalan. Kemudian berjalan dengan kursi roda, didorong oleh istri saya. Dan ini badan saya ini semuanya sakit. Sambil dia bercerita, dari sejak baligh, saya tidak pernah puasa. Sejak akil baligh, dia tidak pernah puasa. Katakan sajalah mungkin sampai kecelakaan itu umurnya entah 45 tahun atau 47 tahun. Bayangkan berapa puluh tahun Allah kasih kehidupan, tapi rupanya Allah masih sayang padanya. Apa itu? Masih dikasih Allah kehidupan. Awal dari kesadaran itu kecelakaan. Terjadi kecelakaan, hasilnya lumpuh. Barulah seseorang sadar, rupanya dia hidup ini ada tugas dari Allah. Dia bukan, manusia ini bukan seperti binatang. Bahkan binatang itu sendiri punya tasbih sendiri. Jadi kalau manusia hidup tidak ibadah, itu lebih hina dari siapa? Dari binatang, Pak. Tasbihnya kuda
Ada. Tasbihnya burung? Ada. Tasbihnya ayam? Ada. Semua binatang, bahkan batu-batu itu bertasbih kepada Allah. Lalu kalau manusia hidup tidak pernah menyebut mengingat Allah Ta'ala, kira-kira mana yang lebih berharga, hewan atau manusia? Hewan itu lebih mulia. Jadi betul, inti kehidupan seseorang adalah pada ibadahnya. Nilai seseorang bukan dari harta kekayaan yang dimilikinya. Berapa rumahnya? Satu rumahnya saja harganya 4 miliar. Bukan dari situ diukur kemuliaannya, tetapi kemuliaannya diukur dari dekatnya dia kepada Allah, taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, diharapkan kita pun bisa mempunyai paradigma seperti itu. Kita menghormati orang bukan karena dia orang kaya, tetapi kita menghormati orang karena dia dekat dengan Allah Ta'ala. Walaupun pakaiannya compang-camping, walaupun penampilannya tidak menarik sama sekali, gembel, tetapi kita tahu dia adalah orang yang terus-menerus bersama Allah Ta'ala, maka inilah orang yang seharusnya kita hormati. Bukan orang yang di dadanya banyak bertengger pangkat dan jabatan. Kalau orang tersebut bermaksiat terus hidupnya dengan Allah, sebenarnya itu adalah orang-orang yang jauh dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bermanfaat untuk kita, untuk memotivasi agar lebih bersemangat melaksanakan ibadah, karena hakikat manusia yang mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.